Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat dengan situasi maskulin. Oke. Di sini ada Ace of Swords, The Judgment, Eight of Swords. Oke. Maskulin di sini lagi stres ya, tentang kebangkitan spiritual. Yang mana ada rasa nggak keadilan gitu. Ya. Merasa tidak ada kejujuran, tidak ada keadilan gitu ya. Jadi play victim. Ya. Dan aku ngelihatnya di sini, wow, banyak pengkhianatan ya. Di dalam sebuah hubungan dengan langkahnya si maskulin sendiri. Jadi kalau aku lihat memang maskulin di sini orangnya manipulasinya sangat besar ya, terutama tentang hubungan twin flames ataupun soulmate, koneksi spiritual gitu ya. Dia permainkan dan inginnya sih menguasai semua gitu loh, tapi kan gak bisa ya, salah satu harus milih. Dan maskulin di sini merasa banyak kegagalan ya yang harus dia jalani, terutama pembayaran karma. Ya, dia mimpi buruk nih, terus menerus tentang pembayaran karma, tentang depresi, stres. Ya, aku ngeliatnya karena banyak pengkhianatan terjadi. Aku ngelihatnya. Dan ya maskulin di sini takut akan kebangkitan spiritual, terutama tentang kejujuran ya. Dia takut banget, nggak nyaman. Jadi hidupnya tuh udah di ujung tanduk tuh ya. Ten of Wands. Berat banget nih tanggung jawabnya karena pembayaran karma ya. Stres sih. Dan ya aku ngelihatnya banyak banget yang harus digenggam atau dibawa ya. Jadi maskulin ini membawa rasa ketakutan yang berlebihan, sehingga perjalanan hidupnya terasa berat. Ya, aku ngelihatnya. Dan ya dia tertekan, abang, kebiasaan. Dia mudah. Ya, dia tertekan ya. Maskulin ini tertekan loh, perasaannya sendiri, dari adanya drama yang dia buat. Dah.
rasa takut yang berlebihan, takut akan menyelesaikan trust issue. Jadi kayak mau ninggalin masalah aja sih. Ujungnya ya akan terjadi hal yang sama kalau tidak menyelesaikan dengan kesabaran. Ya, aku ngelihatnya. Jadi kalau maskulin mau sukses ya harus belajar sabar dengan ujiannya. Dan terus melawan. Ya, belajar untuk bisa bangkit. Ya, belajar untuk bisa bangkit sesulit apapun harusnya. Ya. Dan maskulin akan mendapati ketidakadilan oleh karmik ya. Di sini aku ngelihat. Dan sebagai maskulin ada yang mau kembali dengan feminim, tapi feminim sangat takut ya. Trauma juga atas disia-siakannya feminim oleh maskulin. Dan aku ngelihatnya memang maskulin ini sulit melepaskan egonya. Ya. Maskulin sedang memantau feminim dan juga feminim sulit untuk bisa bangkit atau sulit menerima keadaan atau keberadaannya si karmik. Jadi yang nggak nerima dengan keberadaannya karmik dalam kehidupannya feminim nggak nerima. Ya. Dan aku ngelihatnya memang ya maskulin harus bisa belajar sabar menyelesaikan masalahnya, trust issue-nya sendiri. Ya. Dan aku ngelihatnya memang dia spiritualnya stuck ini. Ya. Karena masih terpengaruh oleh ilmu hitam ataupun gosip di luaran sana ya. Jadi mudah menyerah. Feminim berpikir ketidaknyamanan ya atas keberadaannya si karmik. Abang, you Bang, maminya mau kerja bang. Lu tuh lebar bang. Allahu Akbar. Sini sayang. Aduh. Ya, maminya lagi kerja sayang. Nyari duit ya nak ya. Kan. Dim bang. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi memang feminim nih di sini udah nggak nyaman ya dengan dramanya si maskulin. Dan ditambah lagi maskulin lagi tidak baik-baik saja ya, karena ya hubungannya dia dengan karmik ini sudah melelahkan, sudah capek gitu ya. Dan feminim udah merasa sia-sia ya hidup bersama dengan maskulin, tapi ada orang ketiga ya dia nggak nyaman. Feminim juga nggak nyaman ya tentang isu ini gitu. Ten of Swords, the Queen of Swords. Kamu bisa berdealing dengan siapapun ya, tapi ini aku lebih lihatnya dominannya dengan air sign. Ya, air sign lebih dominan. Lebih banyak dominannya air sign dan water sign. Emang lagi pembayaran karma ya untuk elemen air sign dan water sign dari tahun 2017-an sampai 2019 itu udah dimulai sebenarnya. Tapi baru terasa tuh 2020
22 satuan. Ya. Ten of Swords, the Queen of Swords, and aku ngelihatnya ada the Two of Wands, the Magician, and the Justice. Oke, feminim sudah mempunyai kendali sendiri ya, aku ngelihatnya. Dan ya, feminim sudah mengambil keputusan untuk memberikan keadilan ya. Jadi ingin bermain imbang. Paham gak? Feminim sekarang bermain imbang dengan si maskulin dan karmik. Jadi kayak ya siapa takut dengan pembayaran karmanya. Kalau memang gue harus berjuang dan harus bisa mengambil langkah kehidupan gue sendiri, oke, gue akan bayar karma. Gue akan tunjukkan gue bisa memenangkan permainan ini dengan baik tanpa ada yang tersakiti. Jadi tidak ada yang play victim. Kamu maunya semuanya memang korban gitu loh intinya ya. Tidak ada pelaku bagi kamu gitu, semuanya korban gitu loh. Karena kamu ingin berpikiran secara adil. Jadi kamu gak mau menyalahkan orang lain terlalu banyak, tapi kamu juga gak mau menyalahkan dirimu terlalu dalam. Ini yang kamu lakukan. Dan kamu cukup adil sih mengambil langkah, mengikuti permainan. Kamu memutuskan untuk membayar karma. Ini perjalanan hidup kamu ya, feminim. Ya. Karena kamu ingin ada suatu keadilan, ada keseimbangan dalam karma kamu ke depannya. Ya, kamu udah gak mau yang yang aneh-aneh lagi di sini. Aku ngeliatnya. Dan juga maskulin di sini lagi pembayaran karma dengan orang ketiga ya. Aku ngeliatnya penuh dengan luka, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan prasangka buruk, penuh dengan pembunuhan karakter juga. Hati-hati, ini jangan sampai kamu termakan isu, jangan sampai kamu termakan rencananya mereka atau karmanya mereka. Jadi jangan terbawa senang juga ketika mereka mendapati karma. Ya, jangan. Doakan yang terbaik. Kamu juga tetap merencanakan kehidupan kamu keluar dari karma buruk kamu ini ya, dengan berbagai cara gunakan. Selama itu bisa membawa keadilan, selama itu bisa membawa kejujuran, ini akan ada suatu pembayaran yang seimbang. Bahkan lebih baik lagi kalau kamunya bisa belajar imbangi permainan mereka dengan langkah optimis tentang kejujuran. Ini ada pembayaran karma ya. Pembunuhan karakter sekarang nih aku lihatnya. Karmik dengan DM. Ya. Di sini aku ngelihatnya DM merasa nggak adil ketika kamu mau memutuskan untuk pergi dari kehidupan maskulin ya. Kamu coba untuk menjujurkan akan membayar karma kamu sendiri dengan cara bangkit dan dengan cara optimis langkah kamu untuk bisa sukseskan lagi ya, memperbaiki tentang sifat ego kamu feminim ya, karena kamu ingin mendapatkan keadilan ya, walaupun berat tanggung jawabnya, walaupun berat perjalanan prosesnya ya, tapi ini membawa hasil baik loh ya feminim. Di dalam kesakitan kamu dalam pembayaran karma ini, secara tanpa mereka sadari, kamu yang melakukan perbaikan, mereka yang mendapatkan karmanya
ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu dinanti-nantikan mereka mendapat karma buruk, jangan. Tapi tetaplah berdoa yang baik saja, ya. Tapi tetap memantau, ya. Aku ngeliatnya. Dan feminim di sini juga coba untuk bisa melepaskan, ya, permainan hubungan yang penuh dengan prasangka buruk, ya, penuh dengan ancaman, penuh dengan ketidakadilan. Karmik ini akan merasa, wah, ini adalah karmanya dari si feminim nih, dia nuduhnya kamu nih, ya, nuduhnya kamu. Walaupun ini benar, ya, karena kamu coba untuk mengambil jalan kehidupan kamu sendiri dalam pembayaran karma, ya. Aku ngelihat kamu gunakan segala cara untuk bisa lepas dari karma buruk kamu, ya, feminim. Dan aku ngelihatnya maskulin ini tersiksa, ya, karena karmik coba untuk bisa menghasut maskulin lagi agar bisa membenci kamu, gitu ya, dan membuat kamu stres. Karena aku lihat dari kartunya, dia merasa terkhianati atas kebangkitan spiritualnya kamu, ya, atas rencana hidupnya kamu, ya, untuk membawa semua permainan ini dengan, ya, membayar karma kamu sendiri, ya. Di sini sesulit apapun, makanya karmik ini merasa, kok jadi gue sih korbannya, gitu. Tuh, maskulin nanti, ya, dia kan gelisah nih, stres, ya, karena merasa udah ending, ya, dari apa yang dia pertahankan, terutama hubungan yang diawali dengan seksual ataupun suatu pekerjaan yang diawali dengan hawa nafsu. Ini akan ending dan dia akan depresi. Kenapa? Karena kehilangan kehilangan tentang hasrat, dan ini membuat dia akan dihantui ataupun membayangi, memimpikan untuk bisa mempunyai hubungan baru ataupun mempunyai pekerjaan yang baru, ya. Tapi ini hanya hayalan, ya. Ada keinginan gitu loh, tapi ya itu hanya hayalan dan ujungnya tentang kepuasan saja, ya. Jadi kalau aku lihat DM ini lagi merasa nggak adil dengan karmik, ya, merasa nggak diberikan keadilan oleh karmik. Kita lihat. Kita lihat. Let your friends help you. Ask for and accept support from other. So, DM lagi minta bantuan sama temennya, ya, tentang keadaan dia untuk disupport. Dan aku ngelihatnya memang maskulin ini lagi bermasalah, ya, dengan kehidupannya dia, ya. Love yourself. Your self-respect makes you more romantically attractive. Oke, maskulin ini lagi mencoba minta bantuan temennya agar dia bisa belajar mencintai dirinya dia sendiri, ya. Karena memang saat ini dia merasa nggak adil oleh si karmik. Bang, dia nahan nih. Dia nahan. Nyanyo, diem dong. Dia tahan, guys. Ya,
Dan aku ngelihatnya memang maskulin ini lagi minta bantuan sama teman-temannya. Gimana caranya untuk bisa mencintai dirinya dia sendiri. Dia minta pendapat oleh temennya ya, tentang mencintai dirinya dia sendiri. You deserve love. You are lovable. Karena dia merasa gini, ya kan gue juga layak loh mendapatkan cinta yang terbaik gitu ya. Tapi caranya gimana? Dia minta bantuan sama temennya loh untuk healing. Ya, untuk healing. Dan dia coba untuk bisa bertukar pendapat ya sama temennya. Aku ngelihatnya. Kita lihat dengan maskulin. I will make the effort. Great love is worth taking the step you are good to take. Kayaknya dia sama temennya ini gak ada yang bisa dilakukan banyak ya. Jadi kayak dia minta bantuan temennya. Gimana sih cara mencintai diri gue sendiri gitu. Dan gimana sih bisa mendapati apa yang gue inginkan. Ya karena gue sebenarnya juga layak loh mendapatkan cinta. Tapi temennya ini tidak memberikan masukan yang baik untuk dia. Ya, gak memberikan masukan yang baik. Cara mencintai dirinya dia sendiri. Enggak. Ya. Dan aku ngeliatnya memang maskulin, makanya stres gitu loh. Karena dia sama karmik juga gak bisa komunikasi dengan baik. Honeymoon tuh. Enjoy the bliss of holiday and time together. So gini ya, dia coba untuk bisa healingkan dirinya dia sendiri. Dan aku ngeliatnya dia bisa saja ya keluar kota atau jalan-jalan untuk mendapati teman baru, cinta baru juga. Jadi ujungnya itu dia nggak bisa kesendirian ya guys, nggak bisa. Dan ini membuat dia selalu gagal ya dalam percintaan. Aku ngelihatnya. Tuh kan, past life relationship, you haven't known each other. Ya dia nggak bisa melakukan apapun ya, karena cintanya dia itu ketika dia menjadi dirinya dia sendiri adalah ketika sama kamu. Ya, ketika menjadi dirinya dia sendiri adalah ketika sama kamu. Temennya bilang juga, ya lo layak mendapatkan cinta, ya udah jalan-jalan aja, nikmatin hidup. Tapi itu nggak bisa membuat dirinya bahagia karena dirinya itu masih ada di masa lalu. Dan dia bermasalah tentang keuangan, ya. Dan maskulnya lagi bingung, ya, nggak kembali dengan kamu, tapi dia dengan orang barunya ini malah tidak sembuh dari trauma dari masa lalu, ya, nggak sembuh. Aku ngelihatnya. Dan ini membuat dia bermasalah dengan keuangan karena dia ketemu dengan orang baru, terus dia pikir dengan orang baru ini akan mendapatkan hasil atau memberikan nasihat yang baik, ya bisa menjadi temannya dia, tapi ternyata tidak. Worth waiting for. The fine timing is at work in your love life. Chemistry and free yourself. Engagement, heart-to-heart conversation. Okay. Dia kalau mau kembali sama kamu, ya dia harus menunggu waktu, sabar untuk bisa sukses lagi, karena dia harus bisa bebaskan dirinya dia sendiri, ya. Bisa minta bantuan dengan temannya, tapi kalau aku lihat temannya ini tidak memberikan saran yang baik ataupun pendapat yang membuat dia bisa move on, ya.
Karena aku lihat ya dia mencari orang baru terus tadi ya. Dan temennya ini nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mensupport ya sambil menunggu waktu yang tepat. Satu-satunya jalan adalah ya dia harus mencintai dirinya dia sendiri, sejalannya perjalanan Tuhan. Jadi ngikutin aja chemistry-nya dengan Tuhan ya. Dan dia dengan orang lama ini, dengan kamu ya dia layak mendapatkan cinta. Tapi memang dia harus bisa membebaskan diri dulu tentang kisah di masa lalu dan juga yang sekarang. Jadi harus menyelesaikan masalahnya dengan baik gitu. Karena aku ngelihatnya ya maskulin itu masih berharap ke kamu ya. Masih berharap ke kamu, dan dia ketika kembali ke kamu tuh dia bisa bebas menjadi dirinya dia sendiri tanpa dipaksakan, menikmati, bisa dengan teman-teman, bisa dengan siapapun gitu loh ya. Bisa sih kembali ke kamu, bisa, tapi memang harus nunggu waktu ya. Dan dari perpisahan yang sekarang ini ya harusnya sudah memahami, saling mengenal dirinya masing-masing gitu. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.